Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Petaka di Balik Uang 50 Juta. Cerita ini ditulis oleh Rin Sugianto. Linknya saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir lanjut, Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Keesokan harinya, Fatma datang dengan membawa plastik berisi uang. "Mbak, kok melamun di sini?" tanya Fatma saat melihat Sari duduk melamun di pekarangan rumahnya. Sari mendongak melihat ke arah Fatma. "Kamu, Fat?" "Iya, Mbak. Mbak kenapa ngelamun di sini?" Mbak bingung, Fat. Tadi di pasar juga Mbak kepikiran kejadian semalam. Memangnya ada apa semalam, Mbak? Sari menceritakan mimpi buruk kedua anaknya yang terjadi hampir bersamaan. Meskipun semalam ia mencoba untuk menenangkan kedua buah hatinya, tak bisa dipungkiri, di benaknya ia juga tidak bisa tenang. Ihsan sama Nesya mimpi dikejar ular, Fat. Ularnya besar banget katanya. Ya elah, Mbak, itu cuma mimpi. Imajinasinya anak-anak itu kan tinggi. Siapa tahu mereka sebelum tidur bahas tentang ular, sampai akhirnya ke bawah mimpi deh. Tapi apa mungkin, Fat? Apa jangan-jangan karena uang pesugihan itu? Gak mungkin lah. Aku yang bawa aja gak ada kejadian aneh menimpa aku. Tapi Mas Anam gak setuju Mbak pakai uang itu, Fat. Udahlah, Mbak. Kapan lagi punya uang 50 juta secara cuma-cuma? Lagian uang ini udah aman. Ini uangnya. Fatma memberikan uang yang ada di tangannya. Terlihat Sari ragu untuk menerima bungkusan itu. Tapi Fatma meraih tangannya dan memaksa memberikan uang tersebut. Udah, Mbak, gak ada apa-apa sama uang ini. Oh iya, Mbak udah makan dagingnya? Udah, Fat. Yang mentah tiba-tiba hilang. Mungkin diambil tikus kali ya. Maklum gak ada kulkas di sini. Jadi kemarin Mbak ungkep aja. Rencana mau dimasak hari ini, tapi udah keduluan sama yang lain. Oh iya, makasih ya lelenya. Mas Anam sama anak-anak gak mau daging, jadi mereka makan sama lele. Iya, Mbak. Jangan lupa pakai uangnya buat belanja keperluan sehari-hari. Mbak bisa sedekahkan sebagian uang itu. Iya, Fat. Ayo kita belanja bareng. Maaf, Mbak. Aku masih banyak urusan. Lain kali ya. Oh iya, habiskan aja uangnya hari ini juga, Mbak. Biar Mas Anam gak ngelarang-larang lagi. Mana mungkin uang sebanyak ini bisa habis sehari, Fat? Bisa, Mbak. Beli motor sama alat elektronik aja dulu. Motor cash 20-an juta. Dan elektronik seperti TV, kulkas, sound musik. Mungkin habis hampir 10 jutaan. Beli sofa juga, Mbak.
Sari menuruti permintaan sosok misterius yang menjelma sebagai adik iparnya. Di sisi lain, seorang wanita parubaya yang kebetulan lewat di depan Sari melihat wanita itu sedang berbicara seorang diri. Ketika hendak menegurnya, tiba-tiba ia dihadang oleh seekor ular yang kemudian melilit tubuh wanita itu. "Tolong!" Teriakannya masih cukup kencang, namun perlahan suara wanita itu menghilang. Bagaimana keadaan wanita yang dililit oleh ular itu? Dan bagaimana nasib Sari selanjutnya? Singkat cerita, sosok perempuan ditemukan tergeletak di sekitar rumah Sari. Ya, wanita itu adalah Buati, wanita yang dililit oleh ular. "Bu, kenapa tidur di sini?" tanya Butika. "Saya masih hidup, Bu," tanya wanita itu. "Iya, Bu." Terlihat beberapa warga mengerumuni wanita itu. "Apa yang terjadi sama Buati?" tanya seorang warga. Buati pun menceritakan pengalaman buruknya yang baru ia alami beberapa jam yang lalu. "Ibu yakin?" Beberapa warga tanpa ragu. "Yakin, Bu. Setelah saya dililit ular, saya coba teriakin Sari, tapi dia nggak dengar. Awalnya saya lihat dia itu seperti ngobrol sama seseorang, tapi nggak ada wujudnya. Lama-kelamaan saya dekati, lalu ada ular di depan saya. Jelas banget ular yang ada di dekat Sari itu udah buka mulut ke arahnya. Seperti mau nelan gitu, Pak. Bu, coba cek di dalam. Sari masih ada nggak? Takutnya dia udah ditelan sama ular itu." Buati kembali mengulang ceritanya yang sempat diragukan oleh warga. Beberapa warga menyetujui usulan wanita itu dan segera memeriksa rumah Sari. "Sari, Anam!" teriak beberapa warga sembari mengetuk pintu lapuk yang masih terpasang di rumah sederhana itu. Namun, tak ada jawaban dari kedua nama yang sedang mereka panggil itu. Tiba-tiba seseorang datang. Dia adalah Pak Salim yang tak lain adalah orang yang sering memberikan Anam pekerjaan serabutan. "Kalian cari siapa?" "Sari, Pak. Sepertinya tadi dia nyusul suaminya ke kebun saya. Tapi dia pergi lagi. Katanya pamit mau belanja kebutuhan rumah." Tak berapa lama, Sari pun datang. Saat itu ia hanya membawa 2 kantong kresek yang berisi bahan pokok dan beberapa pasang baju untuk dirinya dan keluarga kecilnya. "Maaf, ada apa ya? Kok rame begini?" "Alhamdulillah, Sari selamat," ucap beberapa warga sembari mengelus dada. "Memangnya ada apa, Bu?" tanya Sari lagi. Warga yang kini sedang berkerumun di depan rumahnya pun menceritakan penjelasan yang diberikan oleh Buati. "Mungkin Buati sedang berhalusinasi kali. Tadi saya ngobrol sama Fatma, adik ipar saya. Masa iya sih saya ngomong sendiri? Terus kalau ada di belakang saya, kenapa saya nggak lihat?" sanggah Sari. "Sar, aku yakin sama apa yang aku lihat. Ular besar itu seperti mau nelen kamu." Buati masih menekankan jika dirinya tidak berhalusinasi dan apa yang dilihat oleh kedua indera penglihatannya tidaklah salah. Beberapa warga yang berada di tempat itu terlihat bingung. Ada yang setuju dengan pendapat Sari. Ada juga yang tak meragukan ucapan Buati. Akhirnya para warga itu memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing dan beraktivitas seperti biasa. Namun beberapa saat kemudian,
Beberapa buah mobil pickup datang dengan membawa alat-alat elektronik dan juga sebuah sofa. Tak lama kemudian, mobil pickup kembali datang dengan membawa 2 buah almari dan 2 buah tempat tidur. Kedatangan mobil yang mengangkut barang-barang itu pun menjadi pusat perhatian warga yang melihatnya. "Wah, Sari hari ini borong barang banyak banget," ucap Bu Lilis. "Iya Lis, 3 mobil pickup datang sekaligus. Wah, banyak kali ya uangnya," sahut Mak Ijah. "Mungkin dapat arisan atau warisan kali Mak," sahut Bu Lilis. "Kalau warisan masih mungkin Lis. Kalau arisan gak sepertinya. Soalnya Sari pernah bilang sendiri sama aku kalau dia gak mau ikut arisan seperti yang lain. Takutnya pas uangnya gak ada dia bingung. Mending ngumpulin duit sendiri, meskipun hanya 1.000-2.000, sahut Siti. "Tapi kamu dengar tentang kejadian aneh yang dialami Bu Ati nggak?" tanya Bu Asi dengan penuh tatapan curiga ke arah rumah Sari. "Oh, yang Bu Ati pingsan gara-gara dililit ular itu Bu?" tanya Bu Lilis. "Iya Bu." "Iya, kita udah tahu kok. Memangnya kenapa Bu?" tanya Bu Lilis. Bu Asi mulai menunjukkan rasa curiganya. "Bu Ati bilang kan Sari seperti ngobrol sama seseorang, terus diikuti sama ular besar. Kok saya jadi curiga ya ibu-ibu?" "Saya juga mau ngomong gitu tadi Bu." Pikiran Maica ternyata tak jauh beda dengan Bu Asih. "Curiga gimana?" tanya Siti dan Lilis. "Curiga dapat uang dari hal gak benar," jawab Bu Asih. "Gak benernya seperti apa Bu?" tanya Siti. Belum sempat menjelaskan, kerumunan warga itu terusik dengan angin besar yang tiba-tiba berhembus ke arah mereka. Ya, saat itu keluarga Sari mulai menjadi bahan kunjingan karena tiba-tiba memiliki banyak uang. Sementara itu, Sari yang telah menikmati uang tumbal mulai terlihat ada keanehan dalam dirinya. Keanehan apa yang terjadi dengan Sari? Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Sari terlihat mengganti pintu rumahnya yang sudah lapuk. Tak hanya itu, ia juga merenovasi sebagian rumahnya yang masih berdinding kayu. Ibu muda itu mulai memperbaiki penampilannya, mulai dari pakaian-pakaian baru hingga riasan wajahnya yang tampak lebih menor. Wanita itu pun tak luput menjadi bahan kunjingan warga. "Sari makin cakep aja ya bu-ibu," ucap Bu Atun saat berbelanja di warung bersama dengan ibu-ibu kampung yang lain. "Iya Bu, mukanya makin kinclong. Lipstiknya aja sekarang warnanya seperti darah ayam. Merah banget," sahut Bu Sanah. "Bajunya juga baru terus Bu. Uang dari mana ya? Kapan itu juga habis belanja banyak banget," ucap Bu Atun lagi. "Iya Bu, sekarang kayaknya agak gimana gitu. Agak pamer Bu. Perhiasannya kapan hari itu dipakai semua. Udah macam toko emas berjalan aja," sahut ibu-ibu yang lain. Uang memang sedikit banyak merubah hidup Sari. Sementara itu, di rumah Sari beberapa barang pesanannya terlihat mulai berdatangan. "Pak, materialnya taruh di luar semua ya," ucap Sari kepada kuli yang sedang mengangkat barang pesanannya. "Iya Bu, beres." Anam pun mulai curiga dan tak tinggal diam. "Dek, kok ada material datang?" "Iya Mas, mulai besok ada orang kerja di rumah kita. Dapur kita yang udah lapuk itu mau dibongkar dan diperbaiki. Terus dinding rumah kita yang masih berupa batu bata merah ini akan diplester."
Biar seperti rumah tetangga kita yang lain, Mas. Sari memandang beberapa sudut dinding rumahnya. Ya, sebagian besar rumah di kampung mereka memang sudah layak huni, seperti rumah di daerah perkotaan. Hanya beberapa rumah yang kondisinya seperti rumah Sari, yang sebagian masih berbilik bambu. Uang dari mana buat beli semua ini, Dek? Jangan bilang kamu pakai uang itu. Iya, tegas Anam. Iya, Mas, jawab Sari dengan santainya. Astagfirullah, Dek. Kenapa kamu pakai uang gak jelas itu? Bagaimana kalau uang itu nantinya akan membahayakan kita nantinya? Anam terlihat memegang kepalanya. Sudahlah, Mas, uang itu udah aman. Udah didoain sama Pak Kiai. Kiai mana, Dek? Kapan kamu ke tempat Kiai itu? Fatma yang kesana, Mas. Kemarin aku bagi dia setengahnya, tapi dia gak mau. Mungkin tahu keadaan kita lagi susah. Fatma. Anam ragu. Sepertinya tidak mungkin seorang Fatma yang mengerti agama mendukung niat Sari untuk memiliki uang tersebut. Iya, Mas. Buktinya setelah pakai uang itu untuk keperluan kita, aku baik-baik aja kan. Udahlah, jangan berlebihan. Mungkin ini memang udah rezeki kita. Kebiasaan Fatma sejak kecil cukup membuat sang kakak hampir tidak percaya dengan keterangan sang istri. Berulang kali adiknya itu menemukan uang, tapi tak pernah uang itu dipakai untuk kebutuhannya. Baik yang jumlahnya tak seberapa maupun yang jumlahnya lumayan. Fatma selalu memasukkan uang tak bertuan yang ia temukan ke dalam kotak musola atau memberikan kepada orang yang membutuhkan. Apa mungkin karena jumlah uang yang ditemukan Sari sangat banyak, sehingga membuat sang adik juga terlena. Itulah yang ada di benak Anam saat itu. Ya udah, aku ke rumah ibu dulu. Mau ketemu Fatma. Ngapain mau ketemu Fatma, Mas? Udah kamu di rumah aja. Sari tak memberi izin kepada suaminya. Saat itu, memang tidak ada kejadian menakutkan yang dialami oleh Sari. Mungkin itulah yang membuatnya yakin jika uang tersebut tidak membahayakan dan sangat membantu memenuhi kebutuhannya. Padahal jika ditelaah, kejadian aneh berulang kali terjadi setelah penemuan uang tersebut. Perdebatan antara suami istri itu terjadi cukup lama dan menguras kesabaran Anam. Namun, pria itu berusaha untuk mengalah. Ia sadar dirinya belum pernah memberi uang dengan nominal yang besar seperti yang ditemukan oleh sang istri. Ya udah, Dek, terserah kamu aja lah. Tolong buatkan kopi hitam ya. Nah, gitu dong, Mas. Sebentar ya, aku ngerebus air dulu. Sekalian aku mau bikin susu buat Nesya sama Ihsan. Sebentar lagi mereka pulang dari sekolah. Sari berjalan ke arah dapur. Sari bermaksud membuatkan susu saat itu karena ia ingin saat anaknya tiba di rumah, minuman itu sudah tersedia di meja. Disinilah hal aneh terjadi. Tiba-tiba Sari menjulurkan lidah panjang bercabang, menjilati susu panas yang ada di dalam gelas hingga tak bersisa. Padahal sebelumnya dia tak menyukai jenis minuman tersebut. Beberapa menit kemudian, kakinya melangkah menuju ke kamar mandi. Sekembalinya dari kamar mandi, ia terkejut melihat gelas yang sudah kosong. Loh, susunya Nesya sama Ihsan kok tinggal segelas saja? Apa mungkin diminum Mas Anam? Loh, susunya Nesya sama Ihsan kok tinggal segelas saja? Apa mungkin diminum Mas Anam? Dasar Mas Anam, baru ditinggal buang air kecil sebentar, 2 gelas susu udah lenyap. Sari mengeluh. Sepertinya wanita itu tak sadar dengan apa yang terjadi. Sedangkan Anam duduk di ruang tengah dan masih terpikir akan uang misterius itu.
suara aneh tiba-tiba terdengar dari bilik dingin. Bilik bambu yang masih terpasang di sebagian rumah Anam. Suara desis itu semakin terdengar jelas bergemuruh di indera pendengaran pria bertubuh gempal itu. Suara apa itu? Seperti suara ular. Tapi kok suaranya seperti ada di sekitar sini. Pelan-pelan Anam mengikuti dan mencari sumber suara itu berasal. Tidak salah lagi, suara itu berasal dari balik kamarnya. Perlahan ia membuka pintu kamarnya yang sudah usang itu. Bismillah, ucap Anam sembari menekan pintu ke dalam. Astagfirullah. Anam terlihat terperanjat dari tempatnya berdiri. Apa yang dilihatnya itu sungguh membuatnya terkejut. Terlihat anak bungsunya sedang berada di atas lemari yang baru dibeli sang istri beberapa waktu lalu. Ihsan, kenapa kamu bisa naik ke atas sana? Anam segera meraih tubuh sang anak. Namun, keanehan dapat dirasakan oleh Anam kala menyentuh sang putra. Kenapa Ihsan bau anyir ya? Kulitnya juga kasar. Batinnya, Ihsan, kamu belum mandi. Terus kapan kamu pulang dari sekolah? Kenapa nggak nunggu ayah jemput kamu? Anam bertanya kepada sang buah hati yang baru menempuh pendidikan di taman kanak-kanak itu. Diantar bu guru. Ihsan mau mandi dulu biar kulit Ihsan halus, gak kasar lagi. Ihsan bau anyir kan? Ucapan itu tentu membuat Anam membulatkan kedua netranya. Ihsan tiba-tiba berbicara seperti itu. Anak kecil itu seolah tahu apa yang sedang dibicarakan Anam dalam hati. Apa mungkin Ihsan sudah pulang sekolah? Ataukah itu makhluk usil yang sering mengganggu keluarga kecil Sari? Entahlah, setelah menemukan uang itu, keluarga Sari sering mengalami kejadian aneh. Tak lama kemudian, Sari memanggil nama sang suami. Mas, ini kopinya aku taruh di meja ya. Aku mau ke rumah Ismi sebentar. Mau ngasih dia bagian. Di luar sana, Sari mendengar jika dirinya kini sedang menjadi barang kuncingan. Ismi, panggil Sari sembari mengetuk pintu yang sedikit terbuka. Ismi yang kebetulan sedang berada di ruang tamu bergegas keluar. Kamu Sar, masuk yuk. Ismi menarik tangan tamunya itu. Tumben jam segini kamu kesini Sar. Ada apa? Oh iya, kamu udah tahu belum kalau kamu lagi jadi bahan gosip? Ini, aku mau kasih bagian buat kamu. Sari memberikan puluhan lembar uang pecahan 100 ribuan. Maaf ya, baru sempat kasih uang ini. Aku beberapa hari ini gak ke pasar, jadi gak ketemu kamu. Gak apa-apa Sar, udah gak usah. Kamu bawa aja uangnya. Kamu pasti sibuk ngabisin duit ya. Ismi tersenyum. Kamu bisa aja Is. Ambil aja duitnya. Tenang, duit ini udah aman. Fatma udah bawa ke Kiai untuk didoain. Oh iya, emang aku digosipin apa sama tetangga? Tanya Sari penasaran. Ismi bergumam sebentar sembari memegang pucuk dagunya. Dilema membelenggu di benak Ismi. Sebenarnya dia tenang hati untuk berterus terang kepada Sari. Tapi bagaimanapun itu sahabatnya harus tahu. Kamu dikirain punya pesugihan Sar. Soalnya tiba-tiba bisa beli ini beli itu secara mendadak. Aku mau jelasin ke mereka soal uang itu juga gak enak Sar. Ya udah, gak apa-apa Is. Yang penting kan aku gak seperti yang mereka tuduhkan. Aku mau ke musala dulu ya. Mau nyedekahin sebagian duit itu. Iya Sar, makasih ya. Setelah kejadian itu, tidak ada hal aneh.
Semuanya berjalan normal seperti hari-hari sebelum Sari menemukan kepokan uang itu. Anam pun tak meragukan lagi ucapan sang istri yang sempat terlontar tentang keamanan uang tersebut. Mas, gimana kalau sisa uangnya kita belikan motor bekas? Biar kalau kemana-mana gak usah naik angkot atau ngojek. Jangan dek, mending buat nebus motor kita yang kita gadaikan kapan hari itu. Iya juga ya mas. Ya udah, aku ambil uangnya dulu ya. Singkat cerita, setelah Sari bergelimang uang, wanita itu kini menjadi lupa diri. Ia lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-teman lamanya yang bisa dibilang memiliki kehidupan mapan dan glamor. Hampir setiap hari Minggu, Sari memanjakan dirinya pergi ke salon meskipun hanya untuk sekedar mengganti warna rambut. 2 bulan kemudian, Sari mendadak merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Ia mengerang kesakitan saat sedang berjualan sayur dagangannya di pasar. Sari terlihat mencengkeram perutnya. Kenapa Sar? Tanya Mira panik. Gak tahu mbak, tiba-tiba perutku sakit banget. Seperti ada yang bergerak. Aduh. Wanita itu tidak bisa menahan rasa sakit yang luar biasa. Hingga akhirnya ia pun pingsan. Saat tersadar, Sari sudah berada di puskesmas. Keadaannya mulai membaik. Namun jarum infus masih tertancap di tangan kirinya. Dek, kamu udah sadar? Anam terlihat cemas. Udah mas. Kata dokter aku sakit apa mas? Kemungkinan mah dek. Tak berapa lama, Fatma dan ibunya datang menjenguk Sari. Mbak, gimana keadaan mbak sekarang? Tanya Fatma khawatir. Alhamdulillah udah mendingan Fat. Kamu kecapean mungkin Sar. Timpal ibu mertuanya. Mungkin bu. Ibu kandung Anam yang bernama Bu Harum itu lalu beralih melihat ke arah sang anak. Anam, ibu mau bicara sama kamu. Yuk, keluar sebentar. Saat bayangan mereka sudah tak terlihat di pelupuk mata Sari dan Fatma, Bu Harum mulai membuka percakapan. Nam, kamu udah dengar gosip tentang keluarga kamu? Soal pesugihan itu, Bu. Sang ibu hanya mengangguk. Biarkan saja, Bu. Yang penting saya nggak melakukan perbuatan nista itu. Lalu, kalian dapat uang dari mana? Memangnya Fatma nggak cerita sama ibu? Anam bertanya balik. Enggak, Nam. Ya udah, nanti ibu tanya sama Fatma aja ya. Gak enak kalau kita bahas di sini. Sementara itu, Sari yang ingin menanyakan perihal uang yang ditemukannya kembali mengalami kejadian aneh. Fat, aku mau tanya sesuatu tentang uang itu. Beneran kan? Uang itu udah didoakan ke Kiai. Uang? Uang apa mbak? Fatma yang tak tahu menahu pun balik bertanya. Ya, ternyata yang menghasut Sari untuk menggunakan uang tersebut bukanlah Fatma, melainkan sosok yang menjelma menyerupai dirinya. Uang itu Fat. Tiba-tiba suara Sari melirih dan seketika hilang. Lalu, tangan kanannya terlihat menekan tenggorokan. Ia hanya bisa membuka mulut tanpa mengeluarkan suara. Seperti ada yang sedang menghalangi Sari untuk menanyakan kebenaran akan uang tersebut. Mbak kenapa? Fatma panik melihat keadaan kakak iparnya. Tak berapa lama, Sari menatap Fatma dengan sorot mata tajam. Lidah bercabang sempat menjulur dari mulut Sari. Astagfirullah. Fatma memundurkan tubuhnya beberapa langkah. Sayangnya, lidah itu semakin memanjang dan terus menjulur ke arah Fatma.
apa yang terjadi selanjutnya. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.